Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah dan penonton Madani TV yang dirahmati Allah semuanya. Hari ini Ustadz berada di Panti Jompo Jasa Ibu ya, Bu Dewi ya. Ya, jadi hari ini kami sengaja berkunjung ke sini untuk bersilaturahmi dengan Bu Dewi sebagai pimpinan di Panti Jompo ini, sekaligus ya meninjau, mengobservasi seperti apa keadaan Panti Jompo kita di sini hari ini. Untuk itu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ya kepada Bu Dewi tentang ya kenapa berdiri Panti Jompo kita ini gitu, dan kenapa juga kok namanya Jasa Ibu gitu. Nah, jadi itu pada hari ini kita coba bincang-bincang santai aja ya dengan Bu Dewi mengenai panti asuhan Panti Jompo kita ini. Nah, dia yang mendirikan dulu siapa, Ibu? Oh, yang mendirikan Bapak Mahyuni, kebetulan beliau ayah saya. Oh, ayah kandung ya. Dan ibu saya, Ibu Kuzaimah. Kalau bapak saya udah meninggal 2011 yang lalu. Kalau ibu masih, sekarang udah 88 tahun. Masih hidup ya? Masih. Masih, alhamdulillah. Karena faktor usia, beliau dari kursi roda, tetapi secara pemikiran beliau luar biasa. Jangankan puasa wajib Ramadan, puasa sunnah di bulan Ramadan pun beliau luar biasa, Masya Allah ya. Ya. Berarti Ibu masih hidup berarti ya? Masih. Jadi inspirasi kenapa Ibu dan Ayah nih buat Panti Jompo ini kenapa, Bu Dewi ya? Ayah sama ibu saya itu dari dulunya orang sosial juga, orang masyarakat juga. Terus menurut cerita beliau, akhir tahun 1979 dalam sebuah pertemuan dengan Departemen Sosial waktu itu ada dibuka dua peluang, ibu boleh mendirikan panti lansia atau mendirikan panti cacat. Gitu. Oh, dua itu pilihannya ya. Kalau sekarang berkebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus, bukan tidak kan gitu. Jadi waktu itu karena ada dua pilihan, ibu lebih memilih untuk panti lansia. Itu. Terus realisasinya, bangunan dan segala macamnya baru bisa direalisasikan itu peresmiannya oleh Bapak Azwar Anas yang waktu itu jadi Gubernur Sumatera Barat. Jadi nyonya beliau yang meresmikan panti ini pada tanggal 22 Desember 1982. Belum lahir kita ya. Dengan arti kata sekarang sudah 46 tahun ya, 46 tahun gitu. Sudah mengabdi selama 46 tahun. 46 tahun. Jadi pertanyaan ustadznya kenapa Jasa Ibu gitu. Jadi waktu itu yang merintis ibu, mama saya, walaupun dibantu sama bapak, tapi ibu yang berperan penting. Siap itu diresmikan oleh Nyonya Azwar Anas, seorang ibu. Terus yang dibantu juga oleh Ibu Bupati. Jadi ibu semua ibu, maka beri nama Jasa Ibu. Tapi bukan tidak memprioritaskan bapak-bapak, bukan mengesampingkan bapak-bapak, tapi yang lebih banyak berperan itu. Buktinya aja di Panti Asuhan ini, Panti Jompo ini ada bapak-bapak dan ibu-ibu juga ya. Berarti sekarang di Panti Asuhan Panti Jompo kita ini berapa orang, Bu? Kita ada 30 orang, Ustaz. 30 orang 30 orang. Itu ada part-partnya, bagian-bagiannya, atau alasan kenapa beliau-beliau ini ada di panti. 30 orang itu, yang pertama itu lansia yang ada di sekitar panti. Radius 1 kilo atau 2 kilo dari panti. Itu yang ada 7 orang, yang radiusnya bilang tadi 1 atau 2 kilo dari panti itu, semua dalam keadaan mandiri. Mandiri, maksudnya mereka masih bisa ibadah, masih bisa ngurus diri sendiri gitu. Kenapa alasan dari beliau-beliau ini untuk memutuskan tinggal di panti? Itu karena faktor ekonomi. Ekonomi. Kenapa ekonomi? Kalau mau tinggal juga sama anak keadaannya susah juga. Tapi yang terpenting itu, Ustadz, bukan masalah ekonominya. Mereka itu di hari lanjut usia, di hari-hari akhir hayat mereka hidup berdampingan dengan masjid yang otomatis ibadah mereka terjamin. Posisi Panti Jompo kita strategis sekali ya, di samping masjid ya. Jadi ada di antara lansia kita ini yang tidak tahu sama sekali dengan sholat. Tapi alhamdulillah semenjak beliau tinggal di panti, alhamdulillah jamaah 5 kali sehari semalam, terus pengajian-pengajian tetap. Terus
sekarang kita ada dipercayakan oleh Allah untuk merawat 5 lansia dari daerah Riau. Luar daerah Pak. Luar daerah. Kenapa sampai di sini? Beliau itu dulu merantau ke Riau. Di akhir tua mereka, di akhir hayat mereka, di usia lansia mereka terlantar di Riau. Jadi pemerintah Dinas Sosial Provinsi Riau mengambil jalan untuk menitip beliau-beliau ini di panti kita. Berarti panti jompo kita ini berarti mandiri ya, mandiri. Bukan pemerintah yang punya ya? Bukan pemerintah, ini milik masyarakat. Ya mudah sekalian, ini panti jompo kita ini memang mandiri ya, bukan pemerintah yang punya. Jadi untuk itu memang Bu Dewi ini butuh sekali dari kita ya, uluran tangan dari ayah bunda sekalian. Ya kenapa? Karena ini tanggung jawab kita bersama, bukan Bu Dewi saja gitu. Jadi Ustadz datang ke sini hari ini memang mensurvei ya apa-apa saja sih yang dibutuhkan oleh panti jompo kita ini. Semoga apa yang kita berikan nanti bermanfaat gitu. Jadi biasanya kebutuhan sini apa saja yang harian atau bulanannya Bu Dewi? Kalau kita kebutuhan hariannya Ustadz, karena dari 30 orang lansia itu hampir sebagian besar pakai pampers Ustaz. Kita butuh pampers. Pampers butuh sekali ya. Ukuran banyak. Dalam jumlah banyak. Kita ngambil ukurannya yang L Ustaz. Jadi L, ya? Kalau misalnya yang agak kecil kita bisa disesuaikan gitu kan, yang L gitu. L. Biasanya kita yang banyak ya pakai celana aja Ustaz, simpel kan. Simpel ya. Masalahnya nanti kalau pakai lem yang direkat pakai lem kayak gitu, lansia kita kan ada yang mulai banyak yang pikun, nanti dia bisa buka kayak gitu. Jadi itu pampers kebutuhan, boleh dikatakan kebutuhan utama itu Ibu Dewi ya. Soalnya 2 kali sehari kita harus ganti pampers. 2 kali sehari, sebanyak itu ya yang disebutkan. Berarti pampers ini memang termasuk kebutuhan pokok bagi untuk orang tua kita di sini gitu. Kemudian Bu Dewi, dari apa kan pegawainya berapa orang di sini Bu Dewi? Kita dibantu 6 orang. 6 orang. Untuk yang merawat lansia. Seperti yang saya bilang tadi, yang mandiri kan cuma 7 orang. Berarti 23 orang itu kan perlu bantuan, perlu pengasuh. Itu kita dibantu sama 6 orang adik-adik yang bantu di sini untuk memandikan, merawat, kasih makan, nyuapin, tukar popok, apa segala macamnya gitu. Berarti itu sukarela saja atau memang ada gajinya yang bulanan atau gitu, enggak Bu Dewi? Ada di antara yang 30 itu, ada keluarga yang menitip lansia dalam keadaan ekonomi yang boleh dikatakan mapan. Jadi keluarga itu menitip ada gaji untuk para para tidak banyak ya. Sangat jauh dari sangat jauh dari yang kita harapkan. Ini memang pekerjaan yang sangat mulia sekali ya ayah bunda sekalian. Kenapa? Karena di usia tua tidak ada yang menjaga, tidak ada yang merawat, bahkan 30 orang lagi. Jadi untuk itu sangat sekali kita butuh ya uluran tangan ya dari ayah bunda sekalian untuk termasuk kepada yang menjaga dan kerawannya di sini ya. Jadi juga obat-obatan perlu juga Bu Dewi ya. Sangat. Kan kalau lansia itu rentan sakit Ustaz. Jadi kayak minyak kayu putih, kayak balsem, kayak paracetamol gitu kan, obat gosok. Obat gosok Jadi ada kan kita punya beberapa tenaga pengasuh, itu nanti dititip sama pengasuhnya, bukan sama lansianya langsung. Apalagi yang pikun nanti nggak tahunya obat gosok digosokin ke mata. Jadi kita titip sama pengasuhnya. Jadi obat-obatan juga, terutama juga kebutuhan pokok ya seperti beras juga. Tadi bincang-bincang dengan Bu Dewi sekitar 500 kiloan sebulan yang harus dicarikan ini. Ini belum ada donatur, kadang-kadang ada yang datang, ada yang ngantar, itu alhamdulillah sekali ya bunda sekalian. Tapi ketika tidak, itu mungkin Bu Dewi sendiri yang akan merasakan gitu. Jadi untuk itu memang kita semua bertanggung jawab lah untuk ini gitu. Kemudian Bu Dewi, hubungan bapak-bapak dan ibu-ibu kita yang di sini dengan orang tuanya, dengan keluarga yang lain baik, ada terjalin baik nggak itu? Berbagai Ustadz. Ada di antara lansia kita
yang masih dititip keluarga ya. Tapi kalau yang dititip dinas sosial itu sama sekali tidak ada lagi hubungan sama keluarga. Yang dititip dinas sosial itu kan lansia-lansia terlantar yang kadang maaf ya Ustadz ya, itu ditemukan di jalan, ditemukan di tong sampah. Yang nggak tahu identitas itu ya. Identitas sama sekali. Tapi kalau yang dititip sama keluarga ke sini, seperti yang berbayar saya bilang tadi, itu ada di antara lansia-lansia kita yang rutin dikunjungi anak. Ada yang semenjak dititip sekian tahun yang lalu tidak pernah sekalipun dikunjungi anak. Nah, ya Allah. Jadi baik lansia kita yang masih pikun, yang tidak pikun, yang dikunjungi anak atau yang tidak sama sekali dikunjungi anak, mereka merindukan keluarga. Ya, sangat mengharukan juga kita ya. Apalagi ya, sekalian. Mau lebaran ini Ustadz, pas dengan takbiran, lansia kita memandang ke sudut jalan, berharap anak mereka datang Ustadz. Terkadang ada pertanyaan, kok yang lain udah dikunjungi keluarga ya, anak saya kapan datangnya? Datanglah anak saya lebaran ini. Itu pertanyaan dari beliau Ustadz. Ya Allah. Tapi pengobat rindunya itu Ustadz dengan kedatangan para donatur ke sini. Ya bunda sekalian, sangat mengharukan juga ya. Di kedatangan kita di sini kadang-kadang dianggap anaknya yang datang ya, dan dianggapnya keluarganya yang berkunjung, padahal tidak. Itu alangkah sedih kita dengan itu. Makanya mari kita kalau berkunjung ya bunda sekalian ke sini boleh lihat kondisi di sini ya. Jelas kita masih banyak keluarga kita, masih banyak orang tua kita yang membutuhkan sentuhan ya bagi kita semua. Terima kasih sekali kita ucapkan kepada Bu Dewi ya, yang sudah meluangkan waktunya hari ini berbincang-bincang dengan kami di Madani. Semoga nanti dengan perbincang kita ini membuka juga lah pintu hati ayah bunda sekalian dengan kondisi panti jompo kita hari ini, yang mana juga ada 5 orang yang stroke ya Bu Dewi. Yang stroke yang 5 orang itu yang titipan dinas sosial. Yang dinas sosial itu ya. Yang di dalam yang dititipan keluarga, yang berbayar tadi yang saya bilang, itu kebanyakan dalam keadaan fisiknya sudah lemah. Sudah lemah. Yang sudah meninggal di sini ada enggak? Banyak. Udah banyak. Ya? Kita punya tanah pemakaman, tapi awal-awalnya itu tanah pemakaman khusus bagi lansia yang dari Riau. Mau kemana? Kan nggak mau tahu lagi mau diantar kemana. Gitu kalau nggak ada itu yang menampung siapa tuh Bu Dewi? Misalnya pemakamannya siapa yang nanggung, atau tanah Bu Dewi sendiri, atau ada di sini pandang? Kita beli per kapling per lansianya gitu. Ya. Cuman itu kita siapkan itu awalnya untuk yang dari Riau sama yang terlantar dari rekomendasi Dinas Sosial Provinsi. Tapi belakangan ini keluarga yang nitip keluarganya dari keluarga yang mampu itu udah nitip juga sama kita pas beliau-beliau itu meninggal. Jadi tidak dibawa lagi ke kampungnya. Baik, mungkin itu bincang-bincang kita pada hari ini dengan Bu Dewi sebagai pembina panti jompo kita hari ini. Jadi Bu Dewi ya, apa sih harapan-harapan Bu Dewi sebagai pimpinan panti jompo kita ini gitu. Kan untuk material mungkin sudah jelas tadi, orang tua butuh pampers, obat-obatan, pakaian ya. Jadi sembako itu udah biasa ya. Di harapan Bu Dewi yang selain itu apa lagi gitu ya? Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya ada donatur yang berkunjung ke panti lansia, itu sudah terpikir ya Ustaz ya, ini pampers butuhnya nih, ini sembako gitu kan. Di samping itu kita juga butuh dukungan moral. Maksudnya psikis, psikis lansia. Gini Ustaz, dari 7 pengasuh tambah saya, pengasuh 6 tambah saya 7 orang, itu SDM kami, kemampuan kami, sekolah kami, itu pendidikan kami, itu rata-rata kan cuma SMA. Jadi kami cuma bermodalkan kalau yang datang, yang dititip ke sini ada laki-laki, itu ayah kami. Kami kasih sayang seperti ayah kami sendiri. Kalau yang perempuan berarti itu ibu kami. Kami harus kasih sayang seperti ibu kami. Cuman itu aja. Tapi kan kita lebih dari itu maunya. Maksudnya ada semacam
kegembiraan bagi lansia kami, misalnya ada semacam permainan, pengajian, tapi itu dikemas dengan sesuai dengan kemampuan lansia kami, gitu. Nanti kita ke lapangan misalnya kan, kita hidupkan pengajian atau nyanyi-nyanyi bersama, itu kan terapi jiwa bagi lansia kami, itu yang kami butuhkan. Terus lansia yang rentan dengan penyakit, tentu kami butuh pemeriksaan rutin gitu, misalnya tensi, ada penyuluhan dari tenaga kesehatan, misalnya untuk pengasuh kami, harusnya lansianya begini Bu, harusnya lansianya begini Bu, ada semacam ilmu yang diberikan ke pengasuh kami gitu. Berarti banyak ya sebenarnya dibutuhkan untuk mendukung moral dari bapak-bapak, ibu-ibu kita yang di sini ya. Pengasuhnya juga, kemudian lansianya juga, kemudian kesehatan gratis ya, pemeriksaannya. Kalau anak-anak PL ada ke sini nggak Bu Dewi? Kan kalau di panti-panti jompo yang pemerintah kan ada anak PL biasanya ya? Ada juga anak PL, cuman karena kita ini keterbatasan, misalnya anak PL kan nginap, kita kan nggak punya asrama untuk anak PL nginap, hanya beberapa kali, itu pasti ada yang dari kesehatan. Tapi yang kita butuhkan tuh misalnya sekali sebulan gitu kan, ada kunjungannya tidak hanya membawa materi gitu, ada juga moralnya gitu kan, misalnya kayak yang saya bilang tadi, ada kegembiraan buat lansianya. Tentu yang bisa untuk itu tentu yang ada SDM-nya yang agak lebih tinggi dari pengasuhnya gitu. Bisa jadi juga Ustadz, misalnya si orang anak lagi ada hajatan atau ulang tahun apa segala macamnya, kita raya di sini. Misalnya, luar biasa juga ya. Misalnya kita bawa balon, bawa apa, nanti kita kasih sama lansianya, dia kan happy. Soalnya kalau udah tua nih, kata orang kan kembali ke masa kanak-kanak ya. Jadi memang ya butuh hiburan, butuh tuntunan yang lebih apalah itu ya. Ya mungkin dukungan untuk psikis. Dukungan untuk psikis. Jadi ya Bunda, nanti kalau memang ada dari dinas kesehatan atau memang tenaga medis yang mau datang ke sini ya Bunda, memeriksa, bahkan ada yang dokter ya yang mau datang ke panti jompo kita nih, pintu ini terbuka lebar bagi ayah bunda sekalian, juga bagi yang mau menghibur ya, yang mau merayakan atau yang mau mengadakan syukuran-syukuran kecil-kecilan lah, boleh datang ke panti jompo kita ini untuk menghibur bapak-bapak, ibu-ibu kita yang ada di sini. Baik ayah bunda sekalian, mungkin ya itu kunjungan Ustadz hari ini ke panti jompo Jasa Ibu ya Bu Dewi ya. Semoga dengan kunjungan kita hari ini membuka cakrawala berpikir kita, membuka hati kita untuk saling berbagi di antara kita. Karena berbagi apalagi di bulan Ramadan ini sangat dianjurkan ya. Untuk itu ayah bunda sekalian, mari sekali lagi Ustadz mengajak ayah bunda sekalian untuk berdonasi, untuk mengunjungi panti jompo Jasa Ibu ini, untuk ya menghibur orang tua kita, untuk menyemangati orang tua kita. Semoga mereka ya di hari tuanya bahagia lah ya Bu Dewi ya. Dan dari Bu Dewi kami doakan juga sehat selalu yang mengasuh di panti asuhan ini. Semoga apa yang Bu Dewi lakukan, yang Bu Dewi berikan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda sekali. Amin amin ya rabbal alamin. Ya mungkin hanya itu dari Ustadz. Mungkin dari Bu Dewi ada yang mau disampaikan kepada ayah bunda sekalian? Iya, saya Dewi selaku Ketua Panti Jompo Jasa Ibu, pertama mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ustadz, kepada Ustadz-Ustadz lainnya, kepada Ustazah dari Madani yang telah berbagi kasih dengan kami di Panti Jompo Jasa Ibu ini. Semoga apa yang keluarga besar Madani berikan Allah catat sebagai amal yang tiada putusnya dunia dan akhirat tidaknya. Begitu juga harapan kami kepada bunda dan ayah dari keluarga besar Madani. Mudah-mudahan pada suatu saat ayah dan bunda bisa juga berbagi kasih dengan kami di Panti Jompo Jasa Ibu ini. Kami tidak hanya menerima uluran tangan berupa materi, tetapi kunjungan bapak, ayah, bunda, dan anak-anak adalah kebahagiaan yang luar biasa bagi lansia kami. Ada di antara lansia kami yang semenjak dititip di sini sekian tahun yang lalu tidak pernah dikunjungi keluarga sama sekali.
dengan kedatangan ayah bunda dan anak-anak nantinya, mereka merasakan bahwasanya mereka tidak tercampak begitu saja di hari tua mereka. Itu Ustaz. Sekali lagi terima kasih. Cuman itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.